Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Bu Guru Ani. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Microsoft Form. Microsoft Form itu bisa digunakan untuk membuat suatu survei untuk pengambilan data maupun untuk membuat soal ulangan apabila itu digunakan dalam pembelajaran. Untuk mengaksesnya, pertama kali silahkan masuk ke office.com. Kalau tampilan yang muncul seperti ini artinya kita sudah masuk karena sebelumnya sudah pernah login dengan akun Microsoft 365 dan akun itu kita simpan dalam web browser ini. Jadi ketika kita klik office.com maka otomatis langsung masuk ke akun kita. Apabila kita mau menggunakan akun yang berbeda, silahkan klik di sini pojok kanan atas, kemudian sign out terlebih dahulu, dan sesudah itu sign in lagi dengan akun yang akan digunakan. Setelah muncul tampilan seperti ini, selanjutnya klik icon form ini ya, atau bisa dimunculkan juga dengan klik 9 titik di sebelah kiri atas ini. Ini adalah icon forms. Pada bagian kiri atas ini terdapat tulisan new quiz. Kita bisa memulai membuat formulir dari sini. Di sebelah kanannya ada panah ke bawah. Apabila saya klik akan muncul pilihan new form. Dua-duanya bisa dipergunakan untuk memulai membuat formulir. Bedanya, kalau kita memilih new quiz, biasanya digunakan untuk membuat soal ulangan. Karena di sini nanti kita bisa menentukan kunci jawaban yang benar. Nah, kemudian kalau kita membuat dengan pilihan new form, biasanya nanti kita pergunakan untuk melakukan survei. Jadi, hanya untuk mengumpulkan data saja. Pertama kali saya akan menunjukkan langkah-langkah bagaimana kalau kita membuat suatu kuis atau membuat suatu soal ulangan. Klik ini, new quiz. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, tuliskan judul dari kuis yang akan dibuat. Misalnya saya akan membuat soal ulangan harian mapelnya APL atau aplikasi perangkat lunak. Ini saya singkat saja. Kemudian di sini ada enter a description. Kita bisa memasukkan deskripsi dari kuis ini. Tetapi apabila dikosongkan ini juga tidak apa-apa, boleh kita tinggal dan dikosongkan saja. Kemudian terlihat di sebelah kanan ini ada icon insert image. Ini bisa digunakan untuk menambahkan gambar pada bagian ini, bagian judul atau nama ulangan. Sesudah itu kita akan menuliskan soalnya. Yang pertama, add new. Nah, di sini ada pilihan choice. Ini artinya kita akan membuat soal multiple choice atau pilihan ganda. Kemudian di sini ada soal teks. Teks ini nanti kita bisa menuliskan soal yang jawabannya berupa jawaban singkat agar kita bisa menentukan kunci jawabannya. Kemudian dua pilihan terakhir ini biasanya digunakan kalau kita membuat formulir yang bersifat untuk pengambilan data saja atau untuk survei. Yang pertama saya akan pilih choice atau pilihan ganda. Sebaiknya sebelum kita membuat soal ini kita sudah memiliki soal dalam format Word, baik itu Word online maupun Word offline, biar kita lebih mudah untuk menginputnya. Misalnya di sini saya sudah punya soal nih. Saya akan memilih misalnya ini. Saya copy saja, Ctrl C, kemudian Ctrl V. Nah, opsinya ini bisa saya ambil juga dari sini. Extrude, subtract,
Bisa di copy paste seperti ini. Opsi kedua tadi subtract. Kemudian opsi ketiga union. Ada opsi berikutnya chamfer 3D dan fillet 3D. Sesudah itu kita bisa tambahkan soal berikutnya. Saya pilih soal choice lagi. Ini saya contohkan untuk soal yang ada gambarnya. Misalnya ini. Gambar berikut adalah icon untuk mengakses perintah. Karena di sini ada gambar, maka untuk memasukkan atau menginsert gambar di sini, klik ini, icon insert media. Jadi nanti caranya sama ya, untuk memasukkan gambar di sini maupun pada bagian soal. Ini sama caranya. Klik ini insert media. Kemudian di sini ada pilihan image atau video, karena di soal ini berbunyi gambar, jadi saya akan pilih image. Kemudian di sini ada pilihan image search. Ini artinya kita bisa mencari gambar dari secara online ya. Kita tuliskan saja kata kuncinya yang akan dicari. Kemudian klik ini pencarian. Nah, dia akan muncul gambar seperti ini. Kita cari yang sesuai. Kalau tidak ada, mungkin kita bisa beralih ke OneDrive. Mungkin dalam OneDrive kita ada tersimpan gambar yang kita butuhkan. Dan kalau memang tidak ada lagi, kita bisa juga mengupload atau mengunggah gambar dari device kita atau dari laptop kita. Kalau kebetulan kita membuat formulir ini dengan HP, ya berarti dari HP yang kita pakai untuk membuat formulir. Misalnya saya klik ini, upload. Nah, bisa dicari. Misalnya saya pilih ini ya. Kemudian klik open. Kita tunggu. Nah, jadi pertanyaannya adalah gambar berikut adalah icon untuk mengakses perintah. Opsi pertama misalnya, kemudian kedua, kemudian keempat, ketiga ya. Opsi keempat, tadi ini sampai opsi keberapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Satu lagi, jadi seperti itu. Kemudian misalnya kita akan membuat soal, di mana dalam soal itu ada video, ada videonya. Saya klik add new, kemudian saya pilih multiple choice lagi. Nah, misalnya saya akan membuat soal video berikut menjelaskan langkah-langkah untuk menggandakan objek yang bukan merupakan perintah. Untuk menggandakan objek adalah, nah, jadi dalam soal ini peserta didik diminta untuk menyimak video terlebih dahulu baru menjawab pertanyaan. Opsinya dulu ya saya tulis, atau boleh langsung insert videonya dulu. Caranya sama dengan klik icon ini, insert media. Kemudian, nah karena kita mau insert video ya berarti kita pilih yang ini, video. Kemudian kalau untuk video, kita tidak bisa langsung mengunggah videonya di sini, tapi kita insert URL-nya atau link-nya. Jadi kita cari video mana yang akan kita insert di sini. Mungkin dari YouTube, mungkin kita cari dulu. Kita cari dulu yang AutoCAD. Kita cari perintah ini saja. Kemudian kita ambil linknya dengan klik ini. Nah, sesudah itu, ini kan linknya sudah di copy nih, copy, kemudian masuk ke form tadi. Nah, ini di paste di sini, Ctrl V.
Kalau sudah, klik Add. Nah, jadi seperti ini. Kemudian opsinya kita tuliskan. Kemudian kita juga bisa menambahkan pertanyaan yang berupa pertanyaan urean dengan jawaban singkat. Misalnya saya klik Add New, kemudian saya pilih ini, teks. Saya akan cari pertanyaan yang cocok untuk jawaban singkat. Misalnya ini, untuk menampilkan Ctrl C, kemudian Ctrl V. Kita langsung menentukan kunci jawabannya. Jadi correct answer, jawaban yang benar apa? Klik ini, add answer. Misalnya ini saya tulis F5. Jadi nanti jawaban yang benar adalah F5. Apabila audien atau siswa nanti menjawabnya tidak F5, otomatis jawabannya akan salah dan dia tidak bisa mendapatkan poin. Nah, kalau ini sudah selesai, kita bisa tentukan kunci jawabannya dari yang paling atas atau soal nomor 1. Misalnya pada soal nomor 1, jawaban yang benar adalah opsi yang pertama. Ini kita klik saja tanda centang ini. Ini menunjukkan jawaban yang benar atau correct answer. Kemudian yang kedua, poinnya dulu kita tentukan. Apabila jawabannya benar, dia akan mendapatkan poin berapa? Misalnya 10. Kemudian yang kedua juga begitu. Jawaban yang benar mana? Misalnya ini yang B. Kemudian kalau benar poinnya 10. Yang ini jawaban yang benar, misalnya yang B. Kemudian poinnya saya pakai 10 lagi. Nah, untuk pertanyaan yang memerlukan jawaban singkat, itu bisa kita berikan poin juga 10. Tapi kuncinya adalah berupa jawaban. Kemudian ada beberapa hal yang bisa kita lakukan pada formulir ini. Yang pertama, kita bisa mengacak kunci jawaban. Kunci jawaban ini bisa diacak. Jadi, kalau dia dibuka oleh siswa pertama dengan siswa kedua, nanti jawabannya posisinya akan berbeda. Nah, cara mengacak kunci jawaban adalah dengan klik ini. Kemudian klik Shuffle Option. Yang lain juga bisa seperti itu. Selanjutnya di sini ada pengaturan yang namanya multiple answer. Kalau ini kita aktifkan, maka jawaban yang dipilih bisa lebih dari satu. Tapi kalau ini nonaktif, maka hanya bisa memilih satu jawaban saja. Nah, ini tidak saya aktifkan. Kemudian di sini ada required. Artinya kalau ini diaktifkan, berarti apabila pertanyaan ini tidak dijawab, maka siswa tidak bisa mengirimkan ujian ini. Jadi semuanya harus terjawab apabila semua diaktifkan seperti ini. Ini saya aktifkan saja semua. Ini juga. Yang ini juga. Karena ini semuanya sudah aktif pada bagian pengaturan required, maka apabila ada satu saja yang tidak dijawab, maka tidak bisa mengirimkan hasil ulangan ini secara keseluruhan. Kemudian di sini ada beberapa pengaturan lagi. Oh ya, bisa kita lihat dulu previewnya seperti apa. Nah, jadi tampilannya seperti ini ya. Untuk mengedit kembali, klik back. Selanjutnya ada pengaturan di sini. Ada titik 3 di bagian kanan atas. Kalau diklik di sini ada pilihan setting. Klik setting. Nah, di sini ada tulisan show result automatically. Jadi kalau ini diaktifkan, ketika responden atau siswa sesudah mengirimkan jawabannya, maka dia akan melihat hasilnya secara langsung. Nah, kemudian di sini ada pilihan siapa saja yang dapat mengisi formulir ini. Kalau pilihannya seperti ini, maka yang dapat menjawab atau yang dapat merespon itu hanya orang-orang yang satu organisasi. Jadi misalnya ini ada akun Jateng Pintar, ada akun Guru Inovatif. Nah, orang yang bisa menjawab itu hanya yang satu organisasi. Jadi kalau kita membuatnya dalam akun Jateng Pintar, maka
orang yang bisa menjawab hanya yang mempunyai akun Jateng Pintar. Tetapi kalau kita memilih yang pertama ini, anyone can respond, artinya bahwa semua siapapun yang memiliki linknya bisa menjawab pertanyaan ini. Nah, ini saya pilih yang ini saja, anyone can respond. Kemudian ini ya, ada pilihan responses. Accept responses, ini artinya bahwa formulir ini bisa menerima respon. Kemudian di sini ada pengaturan start date atau tanggal dimulai. Nah, kalau ini saya aktifkan, maka di sini kita mengatur mulai kapan atau waktu formulir ini bisa menerima respon. Jadi kalau belum memasuki waktu yang diatur, tidak bisa merespon atau mengisi soal ini. Kemudian ini ada pengaturan end date. Jadi ini kapan waktu terakhir bisa menerima respon. Nah, ini sangat cocok digunakan ketika kita membuat soal ulangan. Jadi misalnya kita membuat soal ulangan dengan waktu pengerjaan 90 menit. Nah, ini kita atur di sini. Jam berapa siswa bisa mulai mengerjakan dan jam berapa siswa harus selesai mengerjakan. Kalau di luar batas waktu itu, mereka tidak akan bisa mengirimkan, bahkan tidak akan bisa merespon atau menjawab pertanyaan, tidak bisa membuka formulir ini. Ini untuk sementara tidak saya aktifkan saja. Kemudian di sini ada shuffle question. Kalau ini saya aktifkan, nanti pertanyaan itu akan teracak. Jadi antara satu responden dengan responden yang lain itu tampilan ketika mereka membuka formulir ini akan berbeda urutan nomornya. Nah, ini shuffle question-nya itu untuk semua pertanyaan ataukah hanya pertanyaan yang terkunci. Jadi yang tadi kita atur harus terjawab. Ini saya atur untuk semua pertanyaan aja dengan memilih all question. Nah, kemudian di sini ada customize thank you message. Jadi ini kalau saya aktifkan akan muncul di sini. Kita bisa menuliskan respon yang nanti tulisan ini akan muncul ketika responden selesai mengirimkan jawabannya. Misalnya, terima kasih sudah menjawab soal dengan baik, atau mengikuti ujian, sudah mengikuti ujian. Nah, coba ini kita preview terlebih dahulu untuk melihat seperti apa hasil pengaturannya. Bisa dilihat ini pertanyaannya menjadi acak, jawabannya juga. Saya coba jawab aja ya. Saya akan coba salah satu tidak saya jawab. Nah, saya coba. Nah, ini tidak akan bisa mengirim karena ada satu yang tidak dijawab. Padahal tadi semua soal saya atur required-nya aktif. Sekarang saya akan jawab ini. Kemudian saya kirim lagi, submit. Nah, ini terima kasih sudah mengikuti ujian. Ini adalah pengaturan terakhir tadi. Jadi custom kita yang menuliskan kira-kira kita akan menyampaikan apa kepada responden. Kemudian kita bisa lihat result-nya atau hasilnya. Nah, ini hasil ulangan kita bahwa dari 40 poin nilai tertinggi saya mendapatkan 30. Saya back, saya lanjutkan dengan pengaturan lagi. Nah, kemudian di sini ada pengaturan respon receipt. Kalau saya klik yang pertama, allow receipt of responses after submission, saya klik, kemudian saya lihat preview. Saya coba kerjakan lagi untuk melihat hasilnya seperti apa. F5, kemudian submit. Nah, akan muncul ini, print or get PDF of answer. Jadi di sini kita bisa mendapatkan
rekaman jawaban kita ketika mengerjakan soal ujian ini. Akan saya klik. Nah, ini bisa kita cetak langsung atau bisa disimpan dalam bentuk PDF seperti ini. Nah, cancel. Saya kembali lagi. Kemudian yang paling bawah ini ada setting get email notification of each response. Ini artinya kalau kita centang maka kita akan mendapatkan notifikasi melalui email. Nah, selain itu, ini saya klik dulu setelah selesai diatur. Nah, selain itu kita bisa merubah tema di sini. Kita bisa memilih temanya. Misalnya ini. Coba kita preview. Nah, dia akan menjadi berwarna biru. Atau saya pilih tema yang ada gambarnya ini, kemudian di preview. Nah, dia akan seperti ini, terlihat ada tema di belakangnya. Back lagi. Nah, sesudah selesai kita mengatur semua, kita akan mengirimkan ini kepada responden atau kepada siswa-siswa kita. Caranya dengan klik share. Nah, ini diatur dulu, atau kalau sudah diatur pada setting tadi, ini tidak perlu, ini sama. Nah, ini kan anyone can respond, ini artinya bahwa semua orang yang memiliki link bisa mengerjakan. Kalau ini hanya orang yang dalam satu organisasi. Nah, kalau ini lebih spesifik lagi, hanya orang-orang tertentu di dalam organisasi yang sama yang dapat merespon. Ini saya pilih yang pertama saja, anyone can respond. Nah, ini adalah linknya. Link yang bisa kita berikan kepada responden agar mereka bisa menjawab. Bisa langsung di copy atau bisa dipendekkan dulu dengan klik ini, shorten URL. Kemudian di copy, dan ini diberikan kepada responden bisa melalui media apapun. Nah, kita lihat. Jadi kita sudah punya linknya ya, atau bisa disimpan dulu di file Word ya, agar tidak lupa mungkin sebelum diberikan kepada responden. Nah, jadi ini adalah linknya. Ini juga bisa kita rename atau diganti nama dengan menggunakan fasilitas untuk mengganti nama link, bisa menggunakan gigi.gg atau SID ataupun bitly. Nah, sekarang ini kita coba, misalnya pura-puranya saya adalah responden, saya ganti browser ya, saya klik di sini, saya paste di sini, enter, seperti ini, dan ini siap untuk dikerjakan. Nah, dari kuis ini kita bisa membuat resumenya atau bisa menganalisis hasilnya. Kita klik di sini, ini adalah tanggapan atau respon yang sudah masuk. Ini baru ada 3 tanggapan ya, ini adalah tanggapannya. Ini bisa kita peroleh dalam bentuk Excel dengan klik ini, open in Excel. Ini otomatis terdownload, bisa kita buka, kita lihat dulu, dia masuk di folder download biasanya. Atau bisa langsung klik di sini. Kita lihat di folder download. Nah, ini ya, ini responnya tadi, saya buka. Nah, ini tadi baru masuk 3, responden 1, 2, 3. Jadi mungkin apabila itu ulangan, perlu juga ada pertanyaan tentang nama, nomor absen, dan kelas. Kita kembali ke formulir tadi, kita bisa melihat resumenya. Nah, di sini create a summary link atau print summary, jadi semacam analisa kalau ini merupakan ulangan. Coba saya klik ini ya, print summary. Nah, bisa langsung dicetak, bisa dilihat di sini ulangan harian APL, ada 3 responden, rata-rata skornya sekian, statusnya aktif. Kemudian saya cancel.
Kalau ini saya coba yang mendapatkan summary link-nya. Ini, create a summary link. Jadi ini summary link-nya. Ini bisa kita copy, kemudian bisa kita lihat. Saya paste di sini dengan browser yang berbeda, enter. Nah, jadi ini hasil ulangan kita seperti ini. Ini saya tutup. Nah, di sini ada pilihan review answer. Ini bisa kita cek juga. Nah, bisa dilihat bahwa responden pertama jawabannya seperti ini, responden kedua, dan tadi responden yang ke-0. Yang pertama 0, 1, dan 2. Nah, kita bisa melihat ini responden yang pertama ini bisa menyelesaikan dalam berapa, waktunya berapa, poinnya berapa. Ini bisa diklik. Nah, ini bisa kita cetak, bisa kita posting skornya. Nah, ini kalau kita mereview soalnya. Yang pertama soalnya begini, dari 3 responden yang menjawab. Kemudian, nah seperti itu. Saya kembali ke sini. Kemudian kita lihat di sini ada post scores. Saya klik. Nah, kita bisa melihat semua responden yang sudah menjawab. Statusnya lulus atau tidak, coba kita klik previewnya. Nah, ini adalah jawaban dari responden pertama. Back saja. Nah, ini tadi langkah-langkah untuk membuat kuis. Sekarang saya kembali ke form. Kemudian saya coba tunjukkan kalau kita membuat satu survei. New form. Nah, misalnya di sini data siswa kelas 11 DPIB. Nah, kemudian saya klik add new. Pilihannya misalnya teks, nama lengkap. Kemudian yang kedua nomor absen. Kemudian add new lagi, misalnya kita akan menanyakan tanggal lahir. Klik date, tanggal lahir. Nanti di sini inputnya adalah merupakan bulan, tanggal, kemudian tahun. Kemudian yang ketiga, keempat, misalnya saya pilih rating. Rating itu apa? Pertanyaannya misalnya, beri nilai terhadap proses pembelajaran yang berlangsung. Nah, kemudian bisa diberi keterangan kalau bintang 1 tidak puas, bintang 2 apa gitu seterusnya ya. Nah, jadi nanti responden itu akan menjawab dengan klik ini, klik tanda bintang. Jadi setelah selesai, ini nanti pengaturannya sama dengan ketika membuat kuis. Hanya bedanya di sini kita tidak ada kunci jawabannya karena sifatnya adalah survei atau pengambilan data. Untuk pengaturan tema juga sama, kita bisa memilih tema yang diinginkan. Sesudah itu kita bisa kirim atau kita preview dulu. Nah, previewnya seperti ini. Ini bisa dilihat, misalnya nama, kemudian nomor absen, tanggal lahir. Nah, munculnya seperti ini. Kita tinggal memilih tahunnya tahun berapa. Misalnya, kemudian ini kita bisa memilih berdasarkan kriteria yang dicantumkan tadi. Misalnya saya pilih bintang 3. Sudah itu klik submit. Nah, seperti ini. Kemudian back. Nah, sekarang siap dikirim. Caranya sama. Ini diatur siapa yang bisa merespon. Saya pilih anyone can respond. Kemudian linknya di copy dan siap dikirimkan kepada responden.
Demikian tadi pembahasan tentang Microsoft Form. Saya sudah jelaskan tentang langkah-langkah membuat kuis maupun membuat formulir untuk survei. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini dapat bermanfaat. Terima kasih sudah melihat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.